Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku. Di video kali ini aku ingin membuat video terkait perkenalan diri karena aku dapat tugas dari mata kuliah komunikasi publik untuk membuat video monolog yang berisi cerita tentang diri sendiri. Isi ceritanya itu ada biodataku, sifat karakter, kelebihan kekurangan, hal yang disukai dan tidak disukai, hobi, prestasi, impian, kejadian yang berkesan dalam hidup yang membentuk karakter, refleksi kehidupan, dan lainnya. Oke, kita mulai aja ya. Dari pertama biodata dulu. Nama lengkapku Muhammad Alfian, aku biasa dipanggil Vian dan walau ada beberapa orang yang manggil aku Al sih, tapi aku lebih suka dipanggil Vian. Terus asal ya, asal aku dari Jakarta dan sekarang menetap di Jakarta juga. Terus tanggal lahir aku lahir di tahun 1999, tepatnya di 1 Agustus. Terus terkait apa lagi? Langsung ke sifat karakter aja kali ya, biodatanya yang dasar aja tadi. Terus sifat karakter, kelebihan kekurangan, hal yang disukai dan tidak disukai. Nah terkait hal ini, jadi dulu tuh aku bingung gitu kan, aku tuh sifatnya apa sih. Soalnya pas wawancara aku ditanya, pas ditanya aku bingung gitu mau jawab apa. Terus akhirnya aku ikut aja nih tes kepribadian, dan ternyata sifatku itu adalah ISTJ, yaitu introvert, sensing, thinking, judging kayak gitu. Ntar aku ambil dulu catatannya ya. Jadi ISTJ ini berdasarkan yang aku searching di internet, dia itu orangnya sifatnya selalu mengungkapkan suatu hal itu berdasarkan fakta kayak gitu. Terus sangat teratur dan mematuhi peraturan. Mungkin kalau menurutku lebih tepatnya aku suka hal yang terstruktur gitu. Jadi kalau diberikan pekerjaan yang nggak ada arahannya atau nggak ada SOP-nya tuh kadang aku bingung gitu mau ngapain. Jadi aku lebih suka hal-hal yang sudah ada SOP-nya, sudah terstruktur kayak gitu. Terus bisa bersosialisasi dengan baik tapi cenderung pemalu dalam kelompok besar. Ya ini bener banget sih. Jadi aku kalau ngomong gitu ya atau uh, ngobrol face to face dengan orang ya aku bisa bersosialisasi dengan baik, tapi ketika aku dalam kelompok besar gitu, kelompok diskusi besar, aku lebih cenderung pendiam kecuali aku benar-benar ada yang ingin aku sampaikan kayak gitu. Terus umumnya sifatnya aku tuh sederhana dan menyukai benda-benda kuno. Dan menurutku ini sedikit tepat tapi sedikit tidak tepat juga karena aku memang suka hal-hal simple yang tidak glamour atau hal-hal aneh gitu ya. Aku nggak suka, tapi aku juga nggak suka hal-hal yang benda-benda kuno, aku nggak suka gitu. Aku tidak suka koleksi-koleksi benda kuno juga. Terus terkait profesi yang tepat itu adalah menjadi polisi, polisi apa ini, dokter intelijen sama akuntan. Dan alhamdulillah ya aku dapat mata kuliah atau dapat jurusan yang tepat yaitu di pajak gitu karena menyerempet-nyerempet dengan akuntansi gitu, dan aku bisa menyesuaikan gitu, enak juga sih di kampusku. Terus terkait hobi, hobi itu menurutku adalah sesuatu yang aku lakukan ketika aku mempunyai waktu luang gitu ya. Walau beberapa orang mungkin hobinya adalah pekerjaannya gitu, tapi aku enggak ya. uh, Hobiku itu adalah seperti aku biasanya suka karaokean gitu ya, walau karaoke nggak bagus sih. Terus aku suka apa namanya, nonton movie, nonton anime gitu kan. Aku suka banget yang kayak gitu. Terus aku suka banget sama yang namanya baca-baca terkait lifestyle gitu, entah itu nanti aku terapkan atau enggak gitu. Tapi terkait fashion sih sebenarnya nggak suka aku terapkan gitu, karena aku lebih suka yang simple-simple aja. Tapi kalau terkait kayak kesehatan, terkait tentang perawatan diri itu biasanya aku terapkan. Aku suka baca-baca terkait lifestyle gitu. Terus terkait prestasi, nah kalau prestasi apa ya, prestasi akademik kayaknya aku nggak ada sih. Tapi kalau menurutku ya prestasi itu adalah sesuatu yang bisa kita capai gitu ya, jadi nggak harus prestasi akademik gitu. Eh, Kalau untuk aku sendiri prestasi terbesarku adalah aku bisa melanjutkan pendidikanku, jadi aku bisa lanjut sampai ke tingkat kuliah sekarang ini, yaitu udah sebuah prestasi bagiku karena dulu kan orang tuaku hanya sampai SMA dan aku bisa meneruskan perjuangan mereka dan akhirnya aku bisa melanjutkan kuliah kayak gitu. Itu udah sebuah prestasi sih bagiku, apalagi aku dari keluarga yang biasa aja gitu, sederhana, nggak, bukan dari keluarga orang yang terlalu kaya gitu, enggak. Terus terkait kejadian yang paling berkesan yang membentuk karakter, kalau ini sih nggak ada sih sebenarnya, nggak ada kejadian yang benar-benar membuat aku tuh wow gitu sampai aku terbentuk karakter kayak gini, nggak ada. Tapi karakterku itu seperti berjalan aja gitu. Jadi memang dipengaruhi dari internal diriku sendiri gitu yang sifat tadi ISTJ, dan juga dipengaruhi oleh lingkunganku gitu, misal kayak teman-temanku, orang-orang di sekitarku gitu ya, orang tuaku lebih tepat, apa lebih ini,
lebih banyak berpengaruhnya gitu ya. Dan mereka lah yang membuat aku terbentuk karakternya seperti sekarang ini gitu. Walau begitu, aku sendiri merasa karakterku tuh benar-benar sangat terbentuk ketika aku SMA gitu. Walau beberapa orang mungkin saat SMP, saat SD atau saat masih kecil gitu ya. Tapi kalau aku sendiri merasa karakterku tuh benar-benar terbentuk waktu aku SMA gitu. Karena di situ mungkin aku udah harus memikirkan masa depan, aku harus tahu nih aku tuh orangnya kayak gimana gitu. Aku baru bener-bener ingin melakukan kayak sebuah revolusi gitu. Revolusi atau apalah itu namanya ya. Jadi pas di SMA itulah aku bener-bener pengen tahu karakterku tuh seperti apa. Itu emang pas di SMA gitu. Dan mungkin pas di sana juga aku mulai bisa yang namanya bersosialisasi dengan orang, berdiskusi dengan banyak orang, mungkin di situ juga. Terus terkait refleksi kehidupan, aku kurang paham sih refleksi kehidupan ini maksudnya apa ya. Refleksi itu apa juga aku kurang tahu. Dan lainnya ya, terkait lainnya sebenarnya nggak ada sih yang ingin aku sampaikan lagi. Mungkin itu aja. Karena aku memang cenderung tipe orang yang tertutup gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini untuk pemenuhan tugas komunikasi publikku. Dan mungkin bagi teman-teman yang pengen tahu juga terkait kepribadian gitu ya, tes kepribadian yang aku jalanin tadi yang MBTI, aku cantumkan di deskripsi di bawah bagi teman-teman yang mau ikutan juga gitu. Mungkin itu aja video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.